Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Akbar dengan NIM 5211122012. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester alat berat pendidikan teknik otomotif. Ya, di sini terdapat gambar. Pertama, memperlihatkan komponen utama ekskavator yang terdiri dari boom, arm, dan bucket silinder. Yang pertama tuh bagaimana hubungan ketiga komponen ini sewaktu bekerja dalam dua posisi, yaitu mengeruk dan membuang. Ya, di sini saya menemukan jawaban proses kerja ekskavator saat mengeruk melibatkan serangkaian gerakan yang terkoordinasi dari berbagai komponen utama seperti boom, arm, bucket, dan sistem hidrolik. Pada saat mengeruk, boom digunakan untuk mengarahkan dan menggerakkan bucket ke tempat yang diinginkan. Panjang boom mempengaruhi jangkauan vertikal ekskavator. Arm digunakan untuk mengendalikan kedalaman penggalian dan jangkauan horizontal bucket. Panjang arm dapat diatur sesuai kebutuhan pekerjaan. Bucket atau alat keruk adalah komponen yang menggali dan mengumpulkan material dari lokasi kerja. Saat mengeruk, bucket dibuka dan dimasukkan ke dalam material untuk mengangkat dan mengumpulkannya. Sistem hidrolik menyediakan tekanan hidrolik yang dibutuhkan untuk menggerakkan silinder dan komponen lainnya. Pada saat membuang material ekskavator, berbagai komponen bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pembuangan dengan efisiensi. Pada saat ekskavator dalam posisi membuang, boom digunakan untuk mengarahkan dan membawa bucket ke tempat pembuangan. Panjang dan tinggi boom mempengaruhi jangkauan dan ketinggian kemampuan ekskavator untuk membuang material. Arm membawa bucket dari posisi penggalian ke tempat pembuangan. Panjang arm dan kemampuannya untuk diperpanjang atau dimendekkan memengaruhi jarak dan kedalaman pembuangan material. Bucket membawa material yang akan dibuang. Saat membuang, bucket dibuka untuk melepaskan material ke tempat pembuangan. Silinder hidrolik mengendalikan gerakan boom, arm, dan bucket. Pada saat membuang, silinder berperan dalam mengangkat dan menurunkan bucket serta membuka dan menutupnya. Di sini ada pertanyaannya lagi. Jelaskan fungsi semua komponen silinder pada saat dalam dua posisi tersebut. Ya, pertama itu ada komponennya, ada boom atau tiang utama. Boom adalah bagian panjang dan besar yang membentang dari bagian belakang mesin atau undercarriage menuju ujung depan ekskavator. Boom digunakan untuk mengarahkan dan menggerakkan bucket ke tempat yang diinginkan. Boom memberikan jangkauan dan ketinggian operasional. Kedua itu ada arm atau lengan. Arm adalah bagian yang terhubung ke ujung boom dan bucket. Arm memungkinkan untuk mengendalikan kedalaman penggalian dan jangkauan horizontal bucket. Panjang arm dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Bucket atau alat keruk adalah bagian yang digunakan untuk mengambil material atau tanah dari lokasi kerja. Bucket dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Ada bucket berbentuk kerucut untuk pekerjaan penggalian umum dan bucket dengan gigi atau pahat untuk menggali material yang lebih keras. Silinder adalah komponen hidrolis yang mengontrol pergerakan boom, arm, dan bucket. Jelaskan fungsi tiap komponen sistem hidrolik. Yang pertama itu ada tangki hidrolik, berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan cairan hidrolik yang digunakan dalam sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin oli yang kembali. Yang kedua ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk menggerakkan silinder, hidrolik, dan komponen lainnya. Pompa ini dapat berupa pompa variabel atau fixed displacement, tergantung pada model dan spesifikasi ekskavator. Yang kedua, dijelaskan cara kerja kontrol valve pada posisi mengeruk dan membuang.
Pressure control valve adalah katup yang berfungsi mengatur tekanan dalam hidrolik sirkuit dengan mengembalikan semua atau sebagian oli ke tangki apabila tekanan pada sirkuit mencapai setting pressure-nya. Directional control valve berfungsi untuk mengontrol aliran oli ke aktuator untuk merubah arah gerakan aktuator. Itu ada selang hidrolik. Selang hidrolik menghubungkan berbagai komponen hidrolik seperti pompa, silinder hidrolik, valve, dan motor hidrolik. Fungsi utama selang ini adalah untuk mentransmisikan cairan hidrolik dari suatu komponen ke komponen lainnya, memungkinkan aliran daya hidrolik. Filter hidrolik. Filter hidrolik digunakan untuk menyaring cairan hidrolik dari kotoran dan partikel-partikel kecil. Ini membantu menjaga kebersihan sistem hidrolik dan mencegah kerusakan pada komponen. Itu ada oli hidrolik atau fluida. Oli hidrolik berfungsi sebagai media transmisi daya dalam sistem hidrolik ekskavator. Oli ini mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik yang dapat digunakan untuk menggerakkan komponen seperti silinder hidrolik, motor hidrolik, dan valve. Selain itu, oli hidrolik juga berfungsi sebagai perumasan dan pendingin dalam sistem hidrolik. Aktuator komponen hidrolik atau mekanis yang bertanggung jawab untuk menggerakkan atau mengontrol gerakan bagian-bagian utama mesin. Aktuator adalah perangkat yang mentransfer energi untuk menghasilkan gerakan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi UAS ini. Saya tutup. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.